wajib Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jwaji wa juriyati wa ali badil kiram amabad. Gitu kelamaan Min. Ya, sama-sama kita hormati orang tua kita bersama, guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz bin Ibrahim. Kita doakan sama semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomahan dalam diri kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Imtul Jannah Bapak Namin dan seluruh staf jajaran kepengurusannya. Juga terhormat Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah Bapak Haji Ojid Sulaiman. Ya iyalah, yang mengumumkan dia mulu ya, yang ini pemasukannya. Iya. Jadi kita tunggu hari Kamis depan yang ngumumin pengajian Bapak Haji Ojid, bukan Pak Namin lagi. Gitu. Iyalah, sekalian gitu, jangan cuma kas doang diumumin. Nah, bagi jamaah yang kedepannya ingin narik pengajian, silakan hubungi Bapak Haji Ojid. Mungkin punya hajat, silakan hubungi Bapak Ojid untuk taklim di rumahnya. Juga seluruh orang tua kita bersama, ya mohon maaf namanya tidak saya susahkan satu-satu, namun tanpa merisau rasa hormat dan tajim saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah berkesempatan malam hari ini di malam 17 Agustus tadi kita sama-sama sudah berstighosa yang dipimpin oleh guru kita bersama. Tadi kita baca Al-Fatihah 7 kali, baca Kulhu dan baca surah-surah yang lainnya. Dan ini insyaallah ini amal yang dahsyat banget nih. Kita niat dari rumah kita ke masjid buat taklim, kemudian juga di situ dibacakan Quran, ada zikirnya, ada salawatnya, ada taklimnya. Ini paket komplit. Ini kita ini termasuk paket komplit. Dan ibaratnya pertemuan kita pada malam hari ini seperti taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang banget kalau yang orang pengen ke surga nggak ke taman di dunia, sayang banget nggak bakal sampai di sono. Orang pengen ke surga, dia tidak mau bercampur, dia tidak mau taklim, maka jangankan masuk surganya, tamannya aja nggak mau di dunia, bagaimana masuk surganya? Buat yang dia ingin masuk surga, maka datang itu taman-taman surga. Taman surga salah satunya adalah taklim seperti ini. Dan sudah pasti barang siapa yang diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia taklim, maka insya Allah ini orang-orang ahli surga. Diketuk nih, ya kita ya mungkin rumahnya di bawah agak jauh, kemudian mungkin di rumah sedang sibuk, capek segala macam, tapi disempetin nih. Allah giring tuh hatinya. Buat dia apa? Buat dia cinta kepada taklim, cinta kepada masjid. Ini pernah berapa kali kita bahas. Kalau masjid yang cinta sama kita, ini masjid manggilin kita nih. Wah, termalam ngaji di masjid nih. Langsung tuh otak kita. Janji batalin dulu dah, pengen ke masjid dulu, nggak enak nih, biasa ngumpul di masjid. Itu tandanya apa? Kita dicintai oleh masjid. Banyak orang cinta ke masjid, tapi masjidnya nggak cinta. Ya seperti saya bilang tadi contohnya. Kita semua di lingkungan kita dicinta ke masjid Miftahul Jannah, pasti dibilang cinta, pasti cinta. Coba siapa? Orang Islam di RT 04, kalau dibilang nggak cinta ke masjid, bohong. Kalau ditanya pasti, ente cinta gak ke masjid? Cinta. Suka gak ke masjid? Suka ke masjid. Gitu. Pasti jawaban seperti itu. Tapi kembali, masjidnya cinta gak sama dia? Kalau masjidnya gak cinta, itu orang masa bodoh. Gak ada rasa tergerak hatinya buat ke masjid. Karena apa? Masjidnya gak cinta kepada dirinya. Itu pun sama. Kalau kita ngaku umatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan semua orang pasti ditanya, orang Islam ngakunya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua ngaku, aku umatnya. Masalahnya yang utama adalah kita diakui enggak sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin diakui sebagai umatnya, maka ikuti daripada sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di majelis taklim seperti ini. Ini sunnah Rasulullah. Apalagi kumpulnya di masjid. Niatin dari rumah, insya Allah habis sholat isya niat itikaf, walaupun cuma duduk doang nih. Niat itikaf di masjid, dengerin taklim, baca Quran tadi dipimpin oleh guru kita, berzikir tadi dipimpin oleh guru kita, maka insya Allah setiap detik kita duduk di sini mengalir ke pahalanya. Setiap detik kita duduk di sini Allah hapus tuh dosa-dosa kita yang masa lalu. Allah hapusin tuh dikit-dikit.
dihapus lagi, dihapus lagi, dihapus lagi. Kenapa? Kita niatnya karena Allah Ta'ala kumpul di tempat yang mulia. Di sini ada kajian taklimnya, ada zikirnya, ada baca Qur'annya. Walaupun di saat ngaji cuma duduk doang, ini berapa kali saya ulang, dan ini berulang saya ingatkan kembali. Hadisnya sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayatnya melewatkan bahwa barang siapa yang dia duduk taklim, duduk doang nih, datang ke majelis ilmu kayak begini, ikut zikir, ikut baca Quran, dengerin, ngopi, ngerokok, maka kebaikannya lebih utama dibandingkan sunnah 1000 rakaat. Itu kebaikannya orang ikut taklim. Itu baru ikut taklim doang, apalagi taklimnya Qurannya dibaca dengan baik, zikirnya dibaca dengan baik, ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah nih pahalanya akan ngalir terus. Nah jamaah rahimahullah, kesempatan malam ini saya menyampaikan sebuah nasihat dari Sayyidina Umar ibn Khattab, di mana nasihat ini saya ambil dari kitab Nasul Ibad, nasihat daripada ibadah. Kitab Nasul Ibad ini banyak sekali situ keutamaan-keutamaannya, nasihat-nasihatnya. Salah satunya nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata kepada para sahabatnya, Arba'a bahru, ada 4 lautan dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini 4 lautan. Yang pertama kata Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Al-hawa'u bahru zunub. Hawa ataupun keinginan dilihat orang lebih, keinginan dilihat orang yang mampu, dilihat orang bahwa kita yang terbaik, bahru zunub, itu adalah lautan daripada dosa. Diri kita merasa paling benar, diri kita merasa paling baik, maka ingat itu adalah lautan dosa buat kita. Yang dimana kita akan tenggelam daripada lautan dosa tersebut. Akhirnya apa? Merasa paling benar. Setiap orang salah, yang benar hanya dirinya, yang baik hanya dirinya. Sayalah pemimpin, kalau kamu ikut saya maka kamu bukan warga saya. Tidak seperti Islam mengajarkan. Islam tidak mengajar seperti itu. Makanya kata Sayyidina Umar, al-hawa, jadi keinginan dipandang lebih oleh manusia, bahru, lautan zunub, lautan daripada dosa. Mentang-mentang ketua DKM, kalau bukan yang imamnya saya, itu sholatnya agak sah, karena saya ketua DKM-nya. Nih, hati-hati kalau itu terjadi. Atau terbesit dalam hatinya di saat ngobrol, ini masjid kalau bukan gua ketua DKM yang nggak bakalan kayak begini. Gua nih yang kerja keras, gua nih, coba kalau nggak ada gua nggak bakalan kayak begini di masjid itu. Hati-hati tuh. Bahasa itu keluar, maka yakin demi Allah dan Rasulullah, hilang semua tuh kebaikan yang sudah kita lakukan di masjid ini. Hilang semua, yang aku cuma capeknya doang. Kenapa? Ada rasa riya, rasa ujub, rasa sombong. Ingat, iblis ahli ibadah, iblis ahlinya ilmu. Dia diusir dari surganya Allah SWT karena apa? Sifat sombongnya, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Nah jamaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar Ibnu Khattab berkata, wa nafsi, dan nafsu bahru, lautan syahwat. Bahwa nafsu adalah lautan daripada syahwat. Maka setiap kita pasti punya nafsu. Nah, agama adalah untuk mengatur daripada nafsu tersebut. Hati-hati buat orang yang tidak bisa menahan daripada hawa nafsunya. Maka lautan syahwat akan terjadi pada dirinya. Dia menjadi ahli maksiat setiap hari. Kenapa? Mengikuti daripada hawa nafsunya. Kalau bahasa muda sekarang kagak banget yang mendingan dikit, yaudah main seredeng baik, mentang-mentang duitnya banyak, mentang-mentang hartanya banyak, udah mobilnya orang godain baik, kasih beliin sesuatu. Udah dikasih Pro Max juga, Pro Max 15 itu kan 30 juta tuh. Udah wadon, udah ngangkang gue urusannya tuh. Tuh dikasih Pro Max itu gampang banget tuh. Ya udah, itu baik terjadi, baik sudah terjadi. Tidak sedikit remaja di luaran sana yang merelakan daripada dirinya, digauli oleh orang tua, oleh om-om bahkan aki-aki demi Pro Max tuh. Baik terjadi. Kembali
wa nafsi bahu sahwat. Jadi barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya, maka yakin bahwa sesungguhnya sedang berlumur, sedang berjuang bergelut di lautan syahwat. Kemudian selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab berkata, al-mauta dan maut bahrul umri wa amal. Sesungguhnya kematian adalah lautan daripada umur dan lautan daripada amal kebaikan dan keburukannya. Maut adalah rangkuman semua daripada umur yang kita pernah lewati di dunia ini. Maut juga adalah sebagai kumpulan daripada amal kebaikan dan keburukan kita hidup di dunia ini. Berbahagialah buat mereka yang selama hidupnya penuh dengan kebaikan. Berbahagialah mereka yang kalau dia selama hidupnya umurnya panjang, amalnya banyak. Tadi sempat dibahas oleh Ustaz Rizky di saat khutbah Jumat. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Ada tambahannya, bukan panjang umur doang. Karena sebaliknya, seburuk-buruknya manusia adalah dia yang panjang umurnya tapi sedikit daripada kebaikannya atau berbanyak daripada keburukannya. Itu seburuk-buruknya manusia. Nah, mudah-mudahan kita termasuk nih. Yang pertama tadi, umur kita panjang, amal kita banyak. Kalau bicara masa lalu, kita semua punya masa lalu. Biarkan masa lalu itu menjadi cerita buat kita. Yang mungkin dulunya waktu muda kita ahli nongkrong, mungkin suka nyekek botol, suka main remi, main kiu-kiu, udah biarin masa lalu. Alhamdulillah sekarang masih Allah berikan kesempatan buat kita bertobat. Coba bayangkan kalau kita nggak sempat bertobat dulu, kita lagi nokip, bahasanya lagi nongkrong, kita meninggal di situ, overdosis misalkan. Ya Allah ya Rabb, serem banget tuh kalau begitu. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan nih buat kita. Umur kita mungkin udah ada yang 70 ya, kayak Pak Haji Yunus 60 lebih ya Pak Haji, 60 atau 70? Hampir 70 ya Allah Rabb tuh. Beliau 60 udah lewat, kita belum tentu, saya belum tentu sampai 60. Pak Haji Yunus udah 60 udah lewat, Ustaz Bidin 60 udah lewat gitu. Pak Kasno udah lewat 60, baru 55 ya, Pak Endang udah 60 ya. Tuh, udah sampai Pak Endang udah lewat 60. Alhamdulillah, belum tentu kita sampai sama ke beliau. Karena kembali umur kita nggak pernah tahu. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Bisa juga terbalikannya, yang muda belakangan, yang tua duluan. Ya, sama baik. Bisa jadi gitu. Nah kembali, alhamdulillah Allah nih, Allah masih milik kita nih. Dan saya yakinnya kita semua ada orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kumpul di masjid malam ini ada orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Buat ingat kepada dirinya. Buat apa? Buat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Memperbaiki daripada kedepannya. Yang tadi kita bilang dan saya bilang tadi, masa lalu kita semua punya masa lalu. Biarkan itu berlalu. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita sampai usia sekarang ini. Kita bisa duduk di masjid, kita bisa berzikir di masjid. Ayo manfaatkan waktu yang tersisa nih. Kita udah pada tua semua, mau ngapain lagi sebenarnya? Mohon maaf, sama wadon udah kurang nafsu sebenarnya kalau kita mah. Ya, kalau Pak Arsan masih nafsu, kalau saya udah kurang sebenarnya sih. Ya Pak Arsan, mana orangnya? Tuh ada ya. Ya Pak Arsan, masih. Oh, begini baik dia mah, hati kagak gitu. Iya. Pokoknya usul wadon, oke baik dah katanya gitu. Nah, ini beruntung nih kita. Kita yang usianya udah 60 ke atas gitu. Kalau saya kan baru 51 nih, masih muda dah. Ada 60 ke atas, 70 ke atas ya Allah ya Rabb. Allah kasih kesempatan hidup, umur panjang, ini banyak amalnya, dahsyat nih. Ayo kita isi nih masjid kita. Bahkan boleh juga mungkin kapan-kapan ngaji di rumah. Kenapa? Rumah yang didatangi di situ, yang diisi dengan pengajian, maka tuh malaikat rahmat datang ke tempat kita tuh. Datang tuh malaikat rahmat, memberikan kebaikannya buat kita. Memberikan kebaikannya buat rumah kita, buat istri kita, buat anak kita, buat kerjaan daripada anak kita.
Kenapa? Ada taklimnya di situ, ada zikirnya di situ, ada baca Qur'annya di situ. Dan rumah yang dibacakan Quran, rumah yang dibacakan zikir, rumah yang ada taklimnya, rumah itu pasti penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya sering-sering tuh ngundang saya ini punya sedikit hajat. Kayak kita orang tua kita dulu dah. Orang tua dulu kita ada sedikit aja dia punya hajat dikabul, taruh dah panennya hasil ngundang. Ngaji rumah gua dah. Alhamdulillah nih panen gua kemarin jadi nih, duren gua gitu. Tuh orang tua kita dulu tuh kayak begitu. Ngajarin kita tuh. Buat apa? Buat ingat kepada nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kembali jamaah rahimakumullah. Yang keempat adalah al-qabru bahru nadam. Alam kubur, alam barzah adalah lautan daripada penyesalan. Lautan penyesalan buat siapa? Buat yang dia semasa hidupnya dia lalai, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lautan penyesalan yang selama hidupnya di dunia dia lupa di lingkungannya ada masjid, dia lupa di lingkungannya ada taklim. Penyesalan yang ada di situ. Dia lupa tuh bahwa tiap malam Sabtu ada taklim. Udah diumumin di grup masjid, di grup RT. Tapi apa? Dia lupa atau dilupakan. Cuman taklim doang. Cuman taklim doang. Ya yang pada ngaji dah biar pada pinter. Ya Allah ya Rabb. Udah kagak ngaji, pakai mau begitu lagi, koplak kan urusannya gitu. Mau jadi apa gitu? Harusnya malu kalau nggak taklim dah. Kalau mau taklim udah, ya mohon maaf dah. Silakan taklim. Kebetulan saya ada acara. Udah, ngomongnya enak gitu bahasanya. Ini kan karena suka kebalik gitu. Udah mau kagak taklim, ngomongnya saya enak broknya. Yang ngaji dah biar pada bener. Lu kayak paling bener baik hidupnya. Nah, kembali jamaah rahimakumullah. Alam kubur bisa menjadi penyesalan yang teramat sangat buat kita. Kalau kita lalai di dalam hidup ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di masjid kita ada guru kita Ustaz Ibrahim. Hampir setiap pagi saya dengerin beliau tuh taklim ngaji, habis subuh ngaji, dahsyat beliau. Kemudian juga yang ahli azan padayat, dahsyat tuh. Orang yang azan bangunin azan. Kemudian apalagi sebelum berangkat ke masjid, dia sholat fajri dulu di rumahnya tuh, 2 rakaat sholat sunnah fajri. Kemudian setelah itu dia berangkat ke masjid, itu dahsyat banget tuh amalan tersebut. Kenapa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajri itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Tuh, itu baru sholat sunnah doang tuh, 2 rakaat sholat sunnah fajri, sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka keutamannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru sholat sunnahnya, bagaimana dengan subuhnya? Apalagi sampai kayak guru kita Ustaz Ibrahim, habis subuh dia zikir, habis zikir dia baca Quran, sampai kapan? Sampai suruh, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang dia duduk berzikir, duduk membaca Quran sampai suruh, dari subuh sampai suruh, maka dia pahalanya ataupun keutamanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh yang sempurna. Tuh. Sama dengan ibadah umroh yang sempurna. Kapan sih waktu suruk? 1,5 jam. Misalkan subuhnya 4:30, ya berarti jam 6 tuh suruknya. Sholat sunnah tuh 2 rakaat. Dahsyat tuh. Itu bisa kita setiap hari bisa umroh tuh. Yang belum umroh masih banyak kesempatan tuh. Salah satunya adalah itu. Habis subuh, zikir, baca Quran, kemudian berdoa sampai suruk sholat sunnah 2 rakaat. Dan sudah dimulai waktu duha tuh. Waktu duha itu terbagi daripada 3 bagian. Duha yang waktu yang pertama adalah jam 6 atau waktu suruk, itulah duha pertama. Duha yang kedua waktunya adalah jam 9 sampai dengan jam 10. Duha yang ketiga adalah dari jam 10 sampai jam 11. Itu ada 3 daripada bagian daripada duha. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, saya ingin sedikit berbagi. Ada sebuah zikir, sebuah amalan yang dahsyat. Di saat kita sedang sakit, ini kemarin saya amalin sendiri waktu saya sakit. Perbaik zikir ini. Zikirnya ringan, insya Allah sakit apapun pasti Allah berikan jalan solusinya, pasti Allah berikan kesembuhannya. Zikirnya sederhana. Ani masani yadur wa anta arhamur rahimin. Banyak itu zikirnya.
Ani masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Itu banyak yang zikirnya itu. Megang tasbih atau pakai tangan pun bisa. Nah, barang siapa yang ngamalin zikir ini, walaupun dia sakitnya seperti Nabi Ayub alaihissalam, pasti Allah berikan solusinya. Allah berikan kesembuhan daripada dirinya. Dan kesembuhan yang sempurna apa? Meninggal. Jadi kesembuhan yang sempurna apa? Yang meninggal gitu. Emang nggak bisa sembuh, yang meninggal, ada solusinya tuh. Nah, zikirnya sederhana tuh. Ani masani yaduru antar hamurahimin. Ani masani yaduru antar hamurahimin. Ani masani yaduru antar hamurahimin. Nah, itu dibanyakin tuh. Kalau lagi sakit, banyak itu zikirnya. Insya Allah itu sebagai penyembuh. Nah, kembali jamaah Allah. Ayo, mari sama-sama kita luruskan lagi hati kita. Kita bulatin lagi tekad kita. Kita isi masjid kita dengan kebaikan. Kita isi nih sisa umur kita dengan kebaikan-kebaikan. Gak usah dikit-dikit sakit hati. Gak usah dikit-dikit harga diri gua. Gak usah. Sekarang udah bukannya musim sakit hati lagi. Sekarang musimnya sakit pinggang, sakit kepala, tuh. Kemudian sakit encok, sakit diabetes, sakit asam urat. Itu musimnya kita nih. Yang umur begini. Udah, sakit hati mah mikirin dulu dah. Udah, yang manusia hidup di dunia pasti ada perbedaan. Udah, ambil indahnya aja, ambil samanya aja. Kalau di kita ada yang berbeda, ambil samanya. Jangan lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Nah, kembali jemaah Allah, semoga kumpul ya kita masjid kita ini di yaumil akhir nanti kita semua dapat dikemasukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurang mohon maaf dan taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.